Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar untuk soal SKB di bidang pedagogik. Jadi kita tidak berpanjang-panjang, kita langsung ke soal berikutnya ya. Soal nomor satu. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Pretest, post test. Jadi ini jawabannya adalah yang pretest, yaitu D. Jadi hal yang pertama kita perhatikan adalah refleksi itu apa sih? Jadi refleksi adalah kegiatan berupa penilaian atau umpan balik pada siswa setelah proses belajar. Berikutnya adalah pretest, itu adalah bentuk pertanyaan sebelum mulai belajar, yaitu terkait dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Berikutnya adalah post test, ini bentuk pertanyaan setelah belajar. Tentu ini sesuai dengan materi apa yang diajarkan pada saat itu. Di sini juga pengayaan itu biasanya dilakukan oleh guru pada siswa yang memiliki istilahnya itu kemampuannya melebihi rata-rata temannya ya. Kemudian di sini latar belakang peserta didik. Kalau masalah latar belakang peserta didik ini mungkin ini nanti jadi patokan ketika kita mau menentukan istilahnya kriteria ketuntasan minimal atau KKM di sebuah mata pelajaran ya. Oke, kita berlanjut ke nomor 2. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Jadi ini jawabannya adalah B ya. Jadi ini kita akan memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Jadi sebenarnya untuk proses penilaiannya ini sebenarnya ada banyak cara yang kita untuk menilai seseorang atau siswa. Tapi ini biar dia berkesinambungan, biasanya kita mengadakan yang namanya kayak pretest itu. Kemudian kalau udah pretest, biasanya nanti di akhir bab atau materi itu biasanya kita akan mengadakan yang namanya pretest. Jadi ini biar nilai siswa juga bisa digabung, kemudian bisa kita tahu lemah atau kekurangan dari siswa tersebut. Oke, kita berlanjut ke nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Satu, faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Dua, kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum atau terbatas atau rendah. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Yang empat, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4, E2 dan 4. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Jadi di sini tinggal kita menganalisis saja. Jadi kira-kira faktor internal yang terjadi di siswa itu apa saja sih? Nah, kalau kita melihat dari yang nomor satu ini lebih ke arah yang eksternal ya, ke lingkungannya atau lain-lainnya ya. Makanya di sini yang cocok itu adalah 2 dan 3. Apalagi di sini yang nomor poin yang 4 itu biasanya kalau udah populasi siswa di dalam kelas terlalu besar itu biasanya ini pengaruh eksternal ya. Jadi ya tidak ada memang apa namanya pendukung dari ketidak konsistenan atau fokus belajar siswa, tapi ini identik dengan ke eksternalnya ya, jadi faktor eksternalnya semata. Oke, kita beralih ke nomor 4. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap psikomotorik kognitif, tahap operasional. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita cek satu-satu kira-kira apa sih maksudnya setiap tahap ini. Oke, jadi kita mulai ke sensori motorik ini, yaitu tahap perkembangan kepada anak mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya serta mempelajari bentuk sebuah objek. Berikutnya yang praoperasional ini, anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Berikutnya adalah operasional konkret.
Ini di mana anak sudah mampu berpikir rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual atau nyata ya. Berikutnya adalah psikomotorik kognitif. Ini ditandai dengan adanya gerakan yang kaku dan lambat. Hal tersebut terjadi karena anak ataupun siswa masih dalam taraf belajar untuk mengendalikan gerak-geraknya. Berikutnya adalah psikomotorik asosiatif. Ini pada tahap ini siswa ataupun anak masih menggunakan pikirannya untuk melakukan suatu gerakan, tetapi waktu yang diperlukan untuk berpikir lebih sedikit. Jadi ini untuk tahap operasional ini bisa dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada konkret, ada lain-lainnya ya. Jadi ini tahap-tahap ini biasanya memiliki rank usia. Nanti teman-teman bisa cek di buku atau dimanapun itu terkait dia dengan tahap atau rank usia di setiap tahap-tahap untuk perkembangan anak ya. Oke, kita beralih ke nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. Yang D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Hanya menggunakan media seadanya. Oke, jadi ini jawabannya B. Menurut saya kalau yang nomor 5 ini pasti setiap guru memang harus menerapkan berbagai macam cara untuk melakukan yang namanya proses belajar mengajar. Ini semata-mata demi memperlancar yang namanya proses belajar mengajar. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai memang memilih pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam proses pembelajaran. Apabila yang kita pilih salah satu dari strategi dan lain-lainnya ini tidak mempan di siswa, maka kita disuruh untuk menerapkan hal-hal yang lain, istilahnya metode yang lain atau model yang lain dan yang lainnya. Yang penting adalah proses belajar untuk siswa itu ada perubahan dan bisa cepat dipahami oleh siswa. Oke, kita beralih ke nomor 6. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Proses belajar mengajar yang menyenangkan. Oke, ini jawabannya adalah yang B. Jadi di sini perlu kita cari pengetahuan dari pembelajaran yang interaktif itu apa sih. Jadi ini pengertiannya adalah proses yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses, baik secara mental maupun secara fisik. Nah, jadi hal untuk mengaktifkan kegiatan siswa tersebut tentu ini bisa kita pakai dengan cara yang B ya, diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kalau sudah kita memakai seperti ini, maka ya keaktifan siswa di antaranya ya mereka diskusi, kemudian mengobrol-ngobrol, namanya kita berdiskusi berarti banyak hal yang perlu dibicarakan. Jadi dengan proses semacam ini tentu akan membuat siswa atau semua siswa akan terlibat dan ini bisa dikatakan sebagai siswa itu aktif ya. Oke, kita beralih ke nomor 7. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Memberikan tugas untuk membimbing teman yang lain belajar. Oke, jadi ini jawabannya yang tepat adalah yang C. Jadi menurut saya option A sampai E ini sebenarnya tidak ada yang salah, tapi ini tinggal kita mencari yang lebih tepatnya saja ya. Jadi mungkin di sini yang nomor 7 ini teman-teman harus teliti karena menurut saya secara pribadi dari A sampai E yang ini itu tidak ada salahnya menurut saya, tapi mungkin di sini kita ambil yang lebih tepat ya. Jadi di sini ya, kenapa sih saya mengatakan bahwa option A sampai itu tidak salahnya. Jadi ini kita perhatikan dari pengertian dari pengayaan itu. Jadi kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Jadi dengan kita memberikan option A sampai E ini ya sama-sama juga meningkatkan kompetensinya atau mengembangkan potensi dari siswa tersebut.
Gimana menurut teman-teman ya? Oke, kita beralih ke nomor 8. Jadi, nomor 8 ini berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Yang satu, menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Yang kedua, perolehan pengetahuan baru. Yang tiga, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang empat, pemahaman pengetahuan. Yang lima, melakukan refleksi. Urutkan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme adalah A 4, 3, 2, 1 dan 4, B 3, 2, 4, 1 dan 5, C 2, 3, 4, 1 dan 5, D 1, 2, 4, 5 dan 3, E 1, 2, 3, 4, 4 dan 5. Jadi ini jawabannya B. Oke, ini kita merujuk dari pengertian dari pendekatan konstruktivisme itu apa sih? Jadi ini pengertiannya adalah proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang di sekitarnya. Jadi yang nomor 8 ini tinggal kita menyusunnya saja berdasarkan langkah-langkah yang ada di pendekatan konstruktivisme ini. Jadi tinggal kita mencarinya saja ya, atau menyusunnya supaya sesuai dengan pendekatannya. Oke, kita beralih ke nomor 9. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Ardi menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Ardi itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. Praktik. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Oke, kita mulai dari portofolio itu. Jadi portofolio itu adalah sekumpulan informasi tentang kegiatan yang dilakukan siswa selama pembelajaran. Jadi ini biasanya eh, guru itu harus ekstra ya. Makanya sebenarnya guru itu di dalam kelas itu boleh dibantu dengan wali kelas ya, karena ini kita menggunakan portofolio. Jadi semua dokumen atau data-data dalam proses pembelajaran itu harus kita jeli untuk menilai siswa. Makanya portofolio ini dalam sebulan atau di dalam satu semester itu pun kita cuman bisa memakainya sekali atau dua kali, karena di sini dituntut guru itu untuk lebih teliti ya. Oke, kita beralih ke nomor berikutnya atau saintifik. Itu adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Jadi ini saintifik ini identik dengan yang ilmiah ya. Oke, berikutnya adalah tentang penemuan atau discovery learning. Jadi penemuan itu kata lainnya juga discovery learning. Ini diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung. Nah, ini tidak disajikan informasi secara langsung. Jadi ini bikin penasaran siswa ya, makanya tepat yang tadi itu jawabannya adalah penemuan. Oke, saya lanjut ya. Jadi tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Berikutnya tentang otentik. Jadi otentik ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggali, mendiskusikan, dan membangun secara bermakna konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang melibatkan masalah nyata dan proyek yang relevan dengan siswa. Kemudian yang praktik, jadi ini merupakan suatu proses untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan keterampilan yang diberikan dan peralatan yang digunakan. Oke, kita beralih ke nomor 10. Guru bersama siswa merencanakan sebuah kegiatan yang kolaboratif dengan tujuan agar peserta didik memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Dalam perencanaan tersebut dibicarakan mengenai aturan main, alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerja untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut adalah A. Cooperative learning, B. Project based learning, C. Discovery learning, D. START, E. Quantum teaching. Jadi ini jawabannya adalah B, PBL ya, Project Based Learning. Oke, kita beralih ke pengertiannya ya. Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan. Ini yang B ya, project based learning ya. Berikutnya adalah discovery learning. Ini adalah diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Berikutnya adalah student
Assessment Divisions atau START adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Yang terakhir adalah quantum teaching, adalah pendekatan proses belajar yang dapat memunculkan kemampuan dan berkat alamiah siswa dan membangun proses pembelajaran yang efektif. Oke, kita beralih ke nomor 11. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal setiap KD harus memperhatikan indeks siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan indeks siswa adalah: A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru. B. Nilai raport kelas sebelumnya. C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis. D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP. E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Oke, saya rasa kalau yang nomor 11 ini jelas. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Oke, jadi ini perlu kita perhatikan ketika kita mau membuat KKM. Jadi di sini menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pembelajaran. Jadi ini hal yang pertama kita lakukan ketika kita mau menentukan KKM. Berikutnya adalah menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik. Itu karakteristik mata pelajaran, kompleksitas materi atau kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan, daya dukung, dan perhatikan komponen-komponen berikut. Daya dukung ini bisa berupa lokalitas ya, istilahnya boleh juga tentang keadaan setiap keluarga juga boleh, atau keadaan lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah juga boleh, ini sebagai penentuan untuk KKM kita. Makanya ketika sekolah istilahnya menyeleksi siswa baru itu biasanya ada tesnya. Jadi istilahnya adalah pretest ya untuk masuk ke sekolah tersebut. Nah, ini bagi untuk ukuran SMP ya. Jadi ini bisa juga digunakan untuk menentukan KKM. Ini khususnya untuk di kelas 3. Jadi alangkah baiknya pretest yang kita lakukan ketika orang masuk sekolah itu adalah campuran semua mata pelajaran supaya kita tahu tingkat kualitas kemampuan anak ya. Tapi ini mungkin ada beberapa kendala ya. Mungkin ini kendala ya, mungkin ada teman yang kebetulan juga dapat atau dapat 100, atau kebetulan juga mereka mencontek dan lain-lain. Tapi setidaknya itu merupakan poin yang bisa dipakai untuk menentukan KKM juga ya. Oke, kita beralih ke nomor 12. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning. B. Inductive learning. C. Inquiry learning. D. Cooperative learning. E. Direct teaching. Oke, ini jawabannya adalah C, yaitu inquiry learning. Oke, supaya kita lebih paham, kita akan mencari kira-kira pengertian dari option A sampai itu apa saja sih. Oke, kita mulai dari discovery learning. Discovery learning adalah salah satu metode dalam pengajaran teori kognitif dengan mengutamakan peran guru dan menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Berikutnya kita ke induktif. Ini induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis inquiry, adalah bentuk pembelajaran aktif yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan, masalah, atau skenario. Oke, berikutnya adalah pembelajaran kooperatif, adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Berikutnya adalah pembelajaran langsung, merupakan suatu model pembelajaran yang terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep atau keterampilan baru terhadap siswa. Jadi ini pembelajaran langsung itu sama dengan direct teaching ya, itu pembelajaran langsung. Kata lain dari pembelajaran langsung adalah direct teaching. Oke, kita beralih ke nomor 13. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal disebut: A. Strategi pembelajaran. B. Pendekatan pembelajaran. C. Metode pembelajaran. D. Teknik pembelajaran. E. Model pembelajaran. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Jadi di sini untuk pertanyaan nomor 13 ini kita harus hati-hati ya teman-teman, karena optionnya ini kadang kita juga sebagai guru juga bingung
ketika kita mau membedakan antara option yang ini. Tapi kalau kita sering baca pengertian mereka masing-masing, kita akan tahu perbedaan di antara mereka ya. Oke, supaya kita tahu perbedaannya apa saja, kita mulai mencari pengertiannya ya. Oke, kita mulai dari strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Berikutnya adalah pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau titik tolak pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Berikutnya adalah metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Berikutnya adalah teknik pembelajaran adalah siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Berikutnya adalah mode pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Oke, jadi untuk pengertian ini ada beberapa hal yang membuat kita bingung. Jadi ini kalau kita beralih ke pertanyaannya, yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Ini kita akan memperoleh jawabannya antara strategi dan metode pembelajaran. Namun di sini kenapa saya memilih strategi pembelajaran? Karena di sini strategi pembelajaran itu sudah kita menentukan istilahnya apa sih yang kita mau pakai ketika kita mau mengajar. Jadi kita harus menentukan rancangannya terlebih dahulu sebelum kita mengajar. Makanya di sini saya menyocokkannya itu adalah kita menggunakan strategi. Karena sebelum kita action kita sudah menentukan kira-kira apa yang kita gunakan untuk mengajar. Makanya di sini kalau kita lihat dari pengertian strategi dan metode ini hampir sama. Tapi karena pertanyaannya di sini adalah mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Nah, karena rencana yang disusun, jadi sebelum kita mengajarkan kita sudah merencanakannya. Makanya di sini tepat untuk jawabannya adalah strategi pembelajaran. Oke, kita beralih ke nomor 14. Manakah dari pernyataan berikut yang menggambarkan pengertian dari pendekatan konsep? A. Pendekatan pengajaran secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. B. Pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dari hal-hal khusus menuju ke yang umum. C. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan kemudian mengomunikasikan perolehannya. D. Pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. E. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan kemudian mengomunikasikan perolehannya. Jadi ini jawabannya adalah A. Oke, jadi ini sebenarnya sempat saya ragu kenapa bisa jawabannya adalah A. Ini kenapa saya ragu karena saya mau mencari jawabannya atau pengertian dari pendekatan konsep di Google dan ternyata pendekatan konsepnya itu maksudnya adalah siswa disuruh untuk memahami konsep itu terlebih dahulu. Tapi karena di sini tidak ada option yang cocok menurut saya, makanya saya mencari istilahnya artikel yang lain dan akhirnya saya menemukan pengertian dari pendekatan konsep menurut yang ini ya, yang saya kasih tadi itu. Jadi pendekatan konsep adalah pendekatan pembelajaran secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Ya, jadi di sini ada istilahnya perbedaan antara pengertian di Google sama yang saya dapat ini ya. Maksudnya sama-sama dari Google sih, tapi maksudnya langsung dari ada beberapa pengertian yang lain dengan yang ini itu berbeda. Tapi saya di sini menjawabnya karena A, ini karena optionnya ini ada ya. Makanya saya nyocokkan dia dengan yang A. Tapi menurut teman-teman kalau ini salah boleh diberi komentar atau kritik ya. Oke, kita beralih ke nomor 15. Peserta didik harus memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif karena selain berpengaruh terhadap prestasi belajar juga berpengaruh terhadap pembentukan A. Karakter, B. Minat belajar, C. Motivasi belajar, D. Suasana hati, D. Fisik. Jadi ini jawabannya A. Kalau nomor 15 ini saya rasa teman-teman udah tahu. Kalau kita membiasakan diri hal-hal yang positif itu kita akan membentuk yang namanya karakter. Kalau sudah karakter kita itu positif, tentu minat atau motivasi atau suasana hati kita bisa mendukung pada saat kita belajar. Intinya adalah kita harus membiasakan diri
untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga karakteristik kita terbentuk dengan baik. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang salah atau keliru. Boleh teman-teman kritik. Sekian dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.